Selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah Perpajakan Internasional. Hari ini kita pertemuan yang ke-13. Nah, pembahasan kita di hari ini kita akan membahas tentang transfer pricing. Ya, tentunya teman-teman sudah pernah mendengar istilah ini, di mana transfer pricing itu sudah kita pelajari pada mata kuliah sistem pengendalian manajemen, kemudian di akuntansi manajemen, ya. Maka dari itu sekarang kita dalam mata kuliah pajak internasional, kita pun akan membahas kaitan dengan transfer pricing atau harga transfer. Pertama kita akan lihat dulu bagaimana konsep kunci dari konsep atau definition berkaitan dengan transfer pricing. Transfer price adalah harga yang dibebankan ketika satu segmen dari suatu perusahaan menyediakan barang atau jasa kepada segmen lain dari perusahaan. Ya. Maksudnya gimana sih Pak? Jadi ini sebenarnya dalam satu perusahaan, di mana perusahaan ini akan melakukan transfer price di dalam masing-masing departemen yang ada dalam perusahaan tersebut. Terkadang diimplementasikan bukan hanya dalam satu perusahaan saja, tapi diimplementasikan dalam satu perusahaan konsolidasian antara induk dengan anak perusahaan. Ya, terkadang begitu ada anak perusahaan dengan induk perusahaan, mereka sama-sama memanfaatkan departemen-departemen yang ada di masing-masing internal, lalu mereka melakukan transfer pricing. Daripada mereka nantinya membeli barang atau jasa di luar, lebih baik beli barang atau jasa dari internal perusahaan mereka sendiri kan, ya, atau dari masing-masing departemen yang ada di dalam perusahaan mereka. Jadi dengan menggunakan transfer pricing bisa memakai harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar. Katakan harga pasarnya 10.500, tapi karena ini jualan internal antar mereka saja atau antar induk dan anak perusahaan aja, dijual harganya setengah, 4.500, katakan seperti itu. 4.500 untuk harga barang atau jasa. Tapi kalau pakai harga pasar, belinya dari luar, harganya adalah 10.500. Ya, jauh lebih untung kalau kita memanfaatkan transfer pricing atau perusahaan yang ada di dalam atau departemen yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ya. Contohnya kayak gimana sih Pak? Misalnya kita ambil contoh di perusahaan Unilever. Unilever kebetulan dia memiliki banyak sekali keragaman produk yang dihasilkan. Kita ambil contoh adalah pasta gigi. Ya, pasta giginya dihasilkan atau diproduksi oleh Unilever Indonesia. Lalu begitu ingin membeli kemasan, plastik, atau kartonnya, mereka nggak ambil lagi dari luar. Tapi mereka cukup apa? Cukup membeli dari internal atau departemen yang ada di dalam perusahaan Unilever tersebut, ya kan? Daripada nanti kita beli dari perusahaan luar, yang mendingan kita beli aja di dalam internal kita sendiri. Harganya jauh lebih murah, ya. Kemudian tentunya akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi perusahaan. Selanjutnya juga akan memberikan harga yang jauh lebih kompetitif, ya, seperti itu. Ya, jadi harga transfer itu bisa kita kendalikan karena ada di dalam internal perusahaan. Ya, jadi antar departemen mereka saling memanfaatkan aja satu sama lain. Ibaratnya kayak simbiosis mutualisme ya, sama-sama menguntungkan.
Begitu satu departemen ternyata menyediakan packaging atau plastiknya, ya kita beli aja dari dalam departemen, dari dalam perusahaan tersebut ya, di departemen sebelah, daripada kita harus membelinya dari perusahaan luar. Ya, seperti itu. Jadi, transfer price adalah harga yang dibebankan ketika satu segmen dari suatu perusahaan menyediakan barang atau jasa kepada segmen lain dari perusahaan. Ya, tentunya teman-teman bertanya-tanya juga ya, emang bisa Pak menggunakan cara ini? Sangat bisa. Apalagi eh, transfer pricing ini bisa dijadikan dasar dalam rangka melakukan perencanaan pajak atau tax planning. Ya, kita bisa juga dong memanfaatkan transfer price daripada kita menggunakan atau membeli barang jasa dari luar, ya kita gunakan transfer price, jadinya akan menguntungkan perusahaan sendiri. Ya, tapi lama-kelamaan transfer pricing ini justru apa? Akan memberikan dampak yang buruk juga ya. Akhirnya ada keinginan daripada wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Ya, karena dia memanfaatkan harga yang jauh lebih rendah. Harga yang jauh lebih rendah ini ternyata bisa dimanfaatkan sedemikian rupa, yaudah saya biar lebih memanfaatkan harga yang ada di dalam perusahaan, induknya ada di luar negeri. Ya udahlah kita memanfaatkan dengan cara mengirimkan uang keluar, seolah-olah memang ada pembelian barang atau jasa dari luar ya kepada induk perusahaan yang ada di luar negeri. Padahal ternyata nggak ada penjualan barang atau jasa, atau tidak ada impor barang atau jasa dari luar negeri. Ya, seperti itu. Jadi harga yang dibebankan kepada satu segmen dari satu perusahaan menyediakan barang atau jasa kepada segmen lain dari perusahaan. Jadi masing-masing departemen akan saling berkompetisi satu sama lain. Yang mereka akan berkompetisi dalam menetapkan harga, dalam rangka meningkatkan kinerja performance masing-masing departemen. Antar manajer akan saling berkompetisi, tentunya berkompetisi secara sehat. Ya, mereka akan berkompetisi secara sehat supaya jangan ada praktek-praktek yang tidak sehat yang akan berbahaya ya kalau terjadi hal demikian. Pak, kalau misalnya transfer pricing sebenarnya diperkenankan nggak sih menurut pajak? Kalau transfer pricing-nya disesuaikan dengan undang-undang atau regulasi yang berlaku, di mana dia menyesuaikan dengan undang-undang yang ada, itu bisa diterima. Tetapi kalau transfer pricing ini ditujukan untuk, ya tadi seperti yang saya kasih contoh, mengirimkan atau mentransfer dana ke luar negeri, ya seolah-olah ada pembelian barang atau jasa dari luar, ternyata tidak ada, ya tidak ada penyerahan barang atau jasa tersebut. Itu hanya sekedar penyerahan uang saja dari dalam Indonesia menuju ke luar negeri kepada perusahaan induk yang ada di luar dalam rangka untuk menghindari pengenaan pajak saja. Nah, ini yang menjadi bahaya. Maka dari itu transfer pricing ini terkadang sangat diperhatikan ya. Diperhatikan oleh siapa? Oleh Direktorat Jenderal Pajak, ya bekerja sama dengan bank-bank yang ada di Indonesia. Ketika ada transfer ke luar negeri, pasti setiap nasabah itu harus mengisi formulir lalu lintas giro atau LLG. Ya, misalnya ada setoran $32.000 ke New Zealand. Ini ada apa? Kenapa transfer sedemikian besar? Oh, ini $32.000 untuk melakukan pembayaran barang. Karena kita beli barang dari luar. Ini impor barang. Nilainya adalah sekian. Invoice-nya mana? Invoice-nya dikasih tahu. Ya. Jadi jelas, transaksinya itu bukan transaksi fiktif. Transaksinya benar-benar terjadi, sehingga kita memiliki evidence atau bukti yang kuat. Ya, jadi kalau ditanya pada saat di nasabah melakukan transfer keluar senilai 32.000 Australian dollar, katakan seperti itu. Begitu ditanya, iya ini untuk apa? Untuk melakukan pembayaran invoice. Ya udah kalau gitu invoice nomor berapa? Tolong dilampirkan. Tolong ditunjukkan. Nah, kalau ternyata invoice yang nggak ada, nah ini dianggap sebagai sebuah transfer pricing dalam tanda kutip hubungan istimewa ya. Adanya hubungan istimewa.
kamu mau transfer keluar $32.000 katanya atas dasar pembayaran invoice, tapi bukti invoice-nya mana? Nggak bisa ditunjukkan. Ya, itu yang menjadi persoalan. Apakah hal-hal demikian nantinya bisa membuat negara menjadi atau negara dirugikan, ya. Sebenarnya perusahaan yang ada di Indonesia ini wajib untuk membayarkan sejumlah dana atau membayarkan nilai nominal pajak yang harus dibayarkan, tapi karena dia apa? Karena dianya itu tidak mau membayar pajak, ya dia akhirnya melakukan transfer ke luar negeri dengan alasan yang bermacam-macam, invoice lah, melakukan pembelian jasa luar negeri dan lain sebagainya, jasa kena pajak luar negeri dan lain sebagainya. Ya, itu pun harus teridentifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, masalahnya sampai seperti apa itu pasti akan ditelusuri ya secara lebih detail. Nah, tujuan fundamental dari transfer pricing itu apa sih sebenarnya? Ya, yang pertama itu menentukan harga transfer dalam rangka memotivasi manajer bertindak untuk kepentingan terbaik perusahaan. Ya, ini tujuan dasar dari transfer pricing. Kita ingin menentukan harga transfer dalam rangka memotivasi manajer bertindak untuk kepentingan terbaik perusahaan. Pertama, yang harus kita pahami bahwa harga transfer ini adalah harga yang jauh lebih rendah pastinya. Dia harga ini pasti jauh lebih rendah daripada harga pasar. Begitu harganya jauh lebih rendah, tentu manajer sudah berpikir ke depan. Dia berpikir jauh. Saya menggunakan harga sekian, memang harganya lebih rendah, tapi ada nggak lebihnya? Nanti akan dialokasikan atau ada untungnya buat dia juga. Itu jangan-jangan dia kasih harga rendah malah dia nggak beri event point. Ya, atau dia justru malah merugi. Nah, di sini kan manajer berarti harus menunjukkan sebuah kinerja atau performance yang baik. Ya. Dia bisa menunjukkan kinerja atau performance yang baik. Tentu dia dari sana memotivasi manajer tersebut untuk menggunakan atau menentukan harga transfer yang tepat dalam rangka melakukan penjualan barang atau jasa di internal mereka atau membeli barang atau jasa di internal yang ada dalam perusahaan tersebut ya. Jadi dia memiliki ide gagasan segar dalam menetapkan harga transfer supaya tidak salah dalam mengambil keputusan atau nanti malah merugikan departemen mereka ya. Jadi kalau saya bisa katakan di dalam perusahaan ini antar departemen itu mereka sangat memiliki persaingan yang sangat ketat, persaingan yang sangat kuat. Masing-masing sudah memiliki penetapan harga transfernya karena masing-masing akan jual beli di antara mereka sendiri ya. Mau beli bahannya dari internal di situ. Oh, saya mau bikin bahan-bahan untuk membuat pasta gigi. Oh, ternyata kita ngambilnya juga dari internal ini. Oh, ternyata kita juga perlu membuat packaging plastik. Oh, ternyata untuk mengambil OPP-nya juga dari internal sendiri. Nah, itu sudah dipikirkan berapa biaya yang dikeluarkan, lalu menetapkan harga transfernya berapa ya. Nah, itu untuk menentukan bisa menetapkan sebuah harga transfer yang kompetitif. Seperti itu. Ya, tentunya teman-teman bisa melihat ya, memiliki gambaran. Dari sini ada sebuah gambaran bahwa oh ternyata tujuan fundamental dari transfer pricing itu memang untuk memotivasi para manajer sehingga mereka bisa menetapkan harga yang tepat ya. Kok manajer boleh tuh menetapkan harga transfer? Boleh ya, karena masing-masing manajer ini sudah diberikan kuasa atau didelegasikan ya, memiliki kewenangan untuk menetapkan harga transfer karena ada direksi ya, direksi yang ada dalam perusahaan tersebut, mereka telah si direksi ini sudah memberikan kuasa kepada masing-masing manajer yang membawahi departemen untuk menetapkan harga transfer ya.
direksi mah tinggal terima beres ya, dia jangan terlalu memantau hal-hal sepele, biar aja manajer yang bekerja. Manajer juga dikasih gaji yang tinggi, biarkan manajer tersebut yang berpikir dan memutar otak seperti itu. Ya, di sini si manajer itu tentunya bisa termotivasi. Kalau saya bisa menetapkan harga transfer yang baik, tentunya akan mendapatkan apa? Mendapatkan reward atau ganjaran dari direksi atau perusahaan. Dia bisa mendapatkan dia mendapatkan insentif yang mungkin lebih, komisi atau gajinya ditingkatkan, tambah lagi tunjangan hari raya dan sebagainya. Ya. Itu adalah tujuan fundamental dari transfer pricing dalam rangka untuk menentukan harga transfer yang mana bisa memotivasi para manajer. Ya, semoga teman-teman bisa paham ya berkaitan dengan konsep tersebut. Nah, kita lihat manfaat dari transfer pricing itu apa sih? Yang pertama, divisi-divisi dapat terevaluasi sebagai profit atau investment center. Maksudnya gimana, Pak? Masing-masing departemen ini akan terevaluasi. Ya, bisa di-examine bahwa divisi itu profit atau enggak. Atau jangan-jangan karena dia menetapkan harga transfer yang harganya jauh di bawah harga pasar, malah membuat mereka dirugikan. Ya, atau justru dengan menggunakan jauh di bawah harga pasar ya menguntungkan perusahaan ya. Secara umum sih akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Orang dia beli barangnya di bawah harga pasar, pasti lebih banyak sih akan teridentifikasi akan muncul profit atau laba. Ya, sehingga dari sana akan menghasilkan investment center. Sebenarnya pusat investasinya itu sebenarnya ada di mana? Kita tentu bisa memilah-milah ya. Misalnya tadi salah satu perusahaan menghasilkan pasta gigi, bisa jadi pasta gigi lah departemen yang menghasilkan pasta gigi yang menghasilkan profit yang lebih tinggi, investment insentifnya jauh lebih tinggi. Yang seperti itu. Kemudian yang kedua, divisi-divisi ditekankan untuk melakukan pengendalian atas biaya-biaya dan tentunya beroperasi secara kompetitif. Ya, maksudnya gini ya, setiap divisi itu tentu ditekankan untuk melakukan pengendalian. Ya, jangan dia tadi ya menetapkan harga transfer, tapi dia nggak bisa mengendalikan kos yang ada di dalam departemen mereka. Ceritanya mereka mau berkompetisi kan, para manajer yang membawahi masing-masing departemen, tapi kalau mereka mau berkompetisi dengan biaya yang sangat tinggi, tentu nggak reasonable ya, it's not make sense seperti itu. Jadi mau tidak mau kita harus membuat supaya biaya-biaya itu harus kita tekan. Ya, biaya-biayanya harus ditekan. Lalu beroperasi secara kompetitif ya, beroperasi secara kompetitif ini tentunya dia bisa melakukan operasinya secara sehat. Ya, tadi dalam rangka menetapkan harga transfer sehat, baik. Lalu dengan menentukan harga transfernya itu juga dia harus melakukan pengendalian atas biaya-biaya yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Ya, sudah beroperasi secara kompetitif. Lalu bagaimana dengan kinerja performance dari masing-masing manajer yang membawahi departemen, apakah mereka cukup wise, cukup bijaksana dalam menetapkan biaya-biaya. Kalau misalnya di dalam departemen ada 3 orang yang harus di-hire, kenapa nggak 1 orang aja yang di-hire untuk menangani 3 sekaligus pekerjaan tersebut ya? Banyak perusahaan melakukan hal demikian. Daripada saya hire 3 orang, mendingan saya hire 1 orang dengan kasih gaji yang agak lebih tinggi, tapi dia bisa menangani pekerjaan untuk 3 job desk sekaligus. Dan serabutan. Tapi tentunya bisa mengendalikan biaya gaji kan, dalam artian biaya gaji yang ada di dalam departemen. Kemudian manfaat transfer pricing yang ketiga,
Jika mereka dibolehkan membeli komponen, mereka dapat menemukan harga terbaik yang diperoleh, baik dari internal maupun eksternal. Oleh karena itu, transfer pricing akan memaksimumkan profit. Ya, di sini mereka dibolehkan membeli komponen mereka dapat menemukan harga yang terbaik. Ya, nanti bisa menemukan harga terbaik yang diperoleh baik dari internal maupun dari eksternal. Ya, jadi sebenarnya mereka dikasih kesempatan untuk apa? Untuk memilih. Boleh kok kamu nggak perlu beli di internal kita, tapi kamu ngambil dari luar. Ya, kita memilih supplier yang baik dengan harga yang reasonable, tapi dengan the best quality product atau the best quality service. Ya, asalkan memenuhi persyaratan, ya kan? Oh ternyata ada tuh Pak yang lebih murah juga dijual oleh supplier atau vendor tertentu, ya silakan diambil dari luar. Tapi kalau ternyata dari luar justru lebih mahal, ya mendingan kita ambil dari internal aja. Kita ngambil dari internal lebih memudahkan kita, lebih harganya jauh lebih murah. Nah, seperti itu. Ya, jadi tentu seorang manajer pun harus lebih bijaksana dalam menentukan harga yang terbaik. Dia boleh memilah mana vendor yang bisa memberikan harga yang terbaik. Nantinya dia tinggal melakukan monitoring aja. Oh ternyata ketika saya beli dari luar masih lebih mahal dikit sih Pak. Belum lagi ada ongkos kirimnya segala. Ya udahlah saya lebih baik ambil di internal saya aja. Ya seperti itu. Ya oleh karena itu transfer pricing ini bisa memaksimalkan profitnya. Tujuannya lo kembali kepada profit ya. Tujuannya adalah kembali supaya sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan, visi dan misi dari perusahaan. Supaya mereka satu visi yaitu maksimal dalam mencapai profit. Ya, kemudian para manajer divisi akan memiliki informasi yang banyak mengenai biaya dan pendapatan potensial terbaik. Ya, di sini para manajer divisi itu memiliki informasi yang banyak. Informasi pasti akan terkumpul dengan sempurna kan mengenai biaya-biaya yang kalau saya mau ngambil dari internal perusahaan dari departemen lain biayanya jauh lebih kecil. Oke, silakan kalau gitu. Lalu dari sana juga saya juga bisa mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan. Ya, pendapatan juga dengan sendirinya akan meningkat karena biayanya jauh lebih kecil. Nah, biayanya jauh di bawah harga pasar, pasti akan lebih menguntungkan perusahaan dan akhirnya tercapailah sebuah pendapatan potensial yang diinginkan oleh perusahaan. Pasti akan kembali pada sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan. Nah, itu adalah manfaat dari transfer pricing ya. Kemudian kita lihat basis penentuan harga transfer itu terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah cost-based transfer pricing, yang kedua adalah market-based transfer pricing, yang ketiga adalah negotiation transfer pricing, dan yang keempat adalah arbitrage transfer pricing. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman tentunya bisa melihat beberapa basis penentuan harga transfer. Ya, kita lihat satu persatu. Cost-based transfer pricing itu apa, Pak? Nah, di cost-based transfer pricing ini besarnya harga transfer yang diperoleh itu berdasarkan biaya barang dan jasa dengan menambah sejumlah markup tertentu. Ya, jadinya besarnya harga transfer pricing yang diperoleh itu berdasarkan apa? Berdasarkan biaya barang dan jasa. Besar biaya barang dan jasa dengan harus menambah atau meningkatkan sejumlah markup tertentu itu ketika kita menggunakan cost-based transfer pricing. Ya, jadi misalnya harga pasarnya memang tadi saya sampaikan 10.500. Tapi departemen sebelumnya
pada saat berkaitan dengan produk atau jasa tertentu, mereka menjual dengan harga 4.500. Tapi yang sekarang mereka meningkatkan atau menambah sejumlah markup tertentu menjadi 5.800 kepada saya. Ya. Jadi mereka sudah menetapkan dulu cost based transfer pricing. Nah, kita lihat di sini ya, PT Gramedia memiliki dua divisi. A divisi pembeli dan B adalah divisi penjual. Nah, divisi pembeli ingin membeli 5 ton kertas. Dan divisi penjual yang biasanya diperoleh dari eksternal seharga 10 juta rupiah per ton. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, oh ternyata di Gramedia ceritanya nih memiliki dua divisi, ada divisi pembeli dan divisi penjual. A pembeli, B penjual. Nah, pembeli itu ingin membeli 5 ton kertas dari divisi penjual yang biasanya diperoleh dari eksternal seharga 10 juta rupiah per ton. Nah, divisi penjual sudah memproses kertas sebanyak 60 ton yang biasanya dijual ke eksternal pada harga 11 juta per ton. Nah, diketahui jika kapasitas menganggur divisi penjual adalah 2 ton dengan biaya produksi sebagai berikut. Ya. Nah, sehingga teman-teman bisa melihat di sana ADN sama dengan 2 juta per ton. Nah, lalu untuk BL-nya adalah 4 juta per ton. Dengan factory overhead variabelnya sama dengan 1 juta per ton. Nah, untuk factory overhead fixed-nya adalah 2,4 juta per bulan. Marketing dan administrasi variabelnya adalah 1 juta per ton. Lalu untuk marketing dan administration fixed-nya adalah 1 juta rupiah per bulan. Ya, jadi teman-teman bisa melihat ya dari yang diketahui kapasitas menganggur divisi penjual adalah 2 ton dengan biaya produksi sebagai berikut. Ada DM 2 juta per ton, BL 4 juta per ton, factory overhead variable 1 juta rupiah per ton, factory overhead fix. Oh, dibedain Pak, dibedain ya, yang variabel sama fix kan pasti beda. Biaya variabel dan biaya tetap kan juga beda kan. 2,4 juta per bulan. Lalu ada marketing dan administrasi variabel sama dengan 1 juta per ton. Lalu marketing dan administrasi fix sama dengan 1 juta per bulan. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya. Untuk DM-nya kita masukkan 2 juta per ton. Kemudian untuk DL-nya adalah 4 juta per ton. Factory overhead-nya adalah factory overhead variabelnya ini ya. Teman-teman bisa lihat 1 juta rupiah per ton. Untuk MNA, marketing and administration variabelnya, teman-teman bisa melihat 1 juta rupiah per ton. Lalu, nah di sana teman-teman bisa menetapkan untuk penghitungan biaya produksinya. Ya. Biaya produksinya terdiri dari DM 2 juta, BL 4 juta, factory overhead variabelnya 1 juta, dan marketing administration variabelnya 1 juta. Nah, teman-teman perlu pahami bahwa yang masuk dalam biaya produksi itu yang variabel. Okay. Marketing and administration-nya yang variabel, factory overhead-nya juga yang variabel. Yang fixnya kita tidak masukkan. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, yaitu market based transfer pricing. Ya, besarnya harga transfer yang diperoleh berdasarkan harga pasar barang dan jasa. Nah, teman-teman tentu bisa melihat ya dalam market based transfer pricing ini
Besarnya harga transfer yang diperoleh itu berdasarkan harga pasar barang dan jasa. Berarti mereka akan menentukan sesuai dengan harga pasar, menentukan harga transfer sesuai dengan harga pasar. Boleh Pak, boleh aja ya. Kan ini sesuai dengan metode-metode yang kita bahas di atas ya. Pertama, tadi kita sudah lihat cost-based transfer pricing dengan contohnya. Lalu yang kedua adalah market-based transfer pricing ya. Market-based transfer pricing ini tadi ya dia besarnya harga transfer yang diperoleh berdasarkan harga pasar barang dan jasa. Yaitu ditentukan berdasarkan harga pasar barang dan jasa. Yang nggak ada salahnya kita menentukan dengan menggunakan harga pasar. Atau gini ya, ya udah Pak, karena di harga pasarnya sekian, karena saya mau bantu departemen yang ada di dalam perusahaan ini, ya udah departemen lain yang ada di perusahaan ini saya naikkan aja deh di atas harga pasar. Itu malah merugikan juga departemen yang lain saya bisa karena dia jualan dengan meningkatkan harga pasar yang tinggi di atas harga pasar. Mungkin dari si penjual barang atau jasa di departemen yang menjual, dia menganggap bahwa untung buat dia, merupakan pendapatan bagi dia. Tapi kalau ternyata dia jualnya tinggi, pasti yang merugikan departemen yang lain pasti kan? Karena departemen yang lain belinya dengan harga yang di atas harga pasar. Ya, itu adalah market-based transfer pricing. Lalu yang ketiga adalah negotiation transfer pricing. Itu apa Pak? Besarnya harga transfer yang diperoleh berdasarkan harga negosiasi kedua belah pihak. Ya, di sini adanya negosiasi transfer pricing, di mana besarnya harga transfer yang diperoleh berdasarkan harga negosiasi kedua belah pihak. Jadi mereka, kedua belah pihak ini, antar departemen ini mereka memutuskan, oh yaudahlah saya pikir kayaknya kita lebih baik memilih untuk membeli dari internal kita aja, jangan beli dari luar. Karena dirasa jauh lebih menguntungkan. Ya, seperti itu. Daripada kita beli dari luar, kita beli aja dari internal. Nah, dari internal itu mereka akhirnya membuatkan apa? Melakukan negosiasi transfer pricing atau negotiation transfer pricing. Boleh Pak, sangat boleh ya melakukan negotiation transfer pricing antar kedua belah pihak yang sama-sama sepakat dengan apa? Dengan harga barang atau jasa yang ditawarkan, baik antara departemen penjual dengan departemen pembeli. Dan ini ya udahlah kesepakatan kita aja. Kebetulan udah sama-sama kenal, ya udah langsung di. Nah, kita lihat ya transfer price terendah yang memungkinkan bagi divisi penjual adalah transfer price lebih besar sama dengan variable cost per unit ditambah dengan total contribution margin on lost sales dibagi dengan number of units transfer. Ya, di sini adalah transfer price terendah yang memungkinkan bagi divisi penjual. Transfer price lebih besar sama dengan variable cost per unit ditambah dengan total contribution margin on lost sales dibagi number of unit transfer. Itu untuk transfer price terendah. Lalu untuk harga transfer tertinggi yang dapat diterima divisi pembeli, transfer price dibagi sama dengan cost of buying from outside supplier. Ya, di sini transfer price itu lebih kecil sama dengan cost of buying from outside supplier. Ya, kok bisa sih Pak? Ya iya, kalau bisa transfer price itu harus lebih kecil dong daripada biaya yang dikeluarkan pada saat kita beli dari supplier atau vendor di luar, karena kan nantinya akan merugikan kita. Kita lihat ya skenario yang pertama. Jika supplier eksternal tidak tersedia, ya ini supplier eksternalnya tidak tersedia, dan jika idle capacity 2 ton untuk memenuhi permintaan divisi pembeli 5 ton, 3 ton tidak dipenuhi, maka transfer prices tertinggi dan terendah yang mungkin dapat dihitung sebagai berikut. Ya, jadi teman-teman pahami dulu di skenario 1. Jika supplier eksternal tidak tersedia, dan jika idle capacity-nya 2 ton.
Idle capacity itu apa sih Pak? Idle capacity adalah kapasitas di mana barang tersebut memang sudah tersedia, tapi dia tuh kan kayak dia memang available, tapi belum ready gitu loh, buat belum ada yang pesan atau menunggu aja. Saya idle itu berarti kita punya barang atau jasa yang siap untuk dijual. Jadi dia semacam barang yang tersedia untuk dijual, tapi masih mendem di dalam gudang. Maksudnya seperti itu, idle capacity. 2 ton untuk memenuhi permintaan divisi pembeli 5 ton, 3 ton tidak dipenuhi. Ya, 3 ton tidak dipenuhi, maka transfer prices tertinggi dan terendah yang mungkin dapat dihitung sebagai berikut. Transfer price terendah yang memungkinkan bagi divisi penjualan adalah, teman-teman bisa melihat, transfer price-nya itu lebih besar sama dengan 7, ya, 5 ton ditambah dengan idle capacity-nya 2 ton, 7 ditambah dengan 0 dibagi dengan 2 ton. 2 tonnya adalah idle capacity. Jadi sama dengan 7. Ya, seperti itu. Tujuhnya diperoleh dari permintaan divisi pembeli 5 ton ditambah dengan idle capacity 2 ton, 7. Ditambah 0 dibagi idle capacity-nya adalah 2 ton sama dengan 7. Itu adalah skenario 1. Skenario 2. Jika Imperial Beverages memiliki kapasitas menganggurnya 2 ton atau idle capacity-nya 2 ton dan harus membatalkan pesanan pelanggan eksternal 3 ton agar memenuhi permintaan divisi pembeli 5 ton. Maka transfer prices tertinggi dan terendah yang mungkin adalah, ya, teman-teman harus pahami dulu dalam skenario yang kedua ini. Jadi memang di satu sisi Imperial Beverage, ya, Imperial Beverages ini memiliki kapasitas menganggur atau idle capacity-nya 2 ton. Tapi dengan catatan dia harus membatalkan pesanan pelanggan eksternal dari luar sebesar 3 ton supaya apa? Bisa memenuhi permintaan divisi pembeli 5 ton. Ya, tujuannya adalah bisa memenuhi permintaan divisi pembeli 5 ton. Maka transfer prices tertinggi dan terendah yang mungkin terjadi adalah, ya, jadi ibaratnya dia lebih mementingkan internalnya. Dan eksternalnya nggak usah lah, nggak usah dulu. Dia jauh lebih memikirkan internalnya untuk memudahkan. Nah, transfer price terendah yang mungkin dari divisi penjual adalah sebagai berikut. Transfer price lebih besar sama dengan 7, ya, 5 ton, permintaan divisi pembeli 5 ton ditambah dengan idle capacity-nya 2 ton, 7 ditambah dengan 5 tambah 2 kan itu 7. Lalu tambah 1, 10. Nah, untuk tadi untuk angka, kita lihat dulu ya ininya. Variable cost per unit berarti. Ya, 7 ditambah 11 dikurangi dengan 7 dikali dengan 3 ton dibagi dengan 5. Ya, seperti itu. Jadi di sini dia menambah, jadi 7 ditambah dengan 11 kurang 7 dikali dengan 3 ton dibagi dengan 5 sama dengan adalah 9,4. Ya, seperti itu. Transfer price tertinggi yang mungkin bagi divisi pembeli adalah transfer price lebih kecil sama dengan cost of buying from outside supplier sama dengan 10. Nah, oleh karena itu rentang transfer price adalah sebagai berikut, 9,4 dikurang dengan 10. Ya, transfer price tertinggi yang mungkin bagi divisi pembeli adalah transfer price lebih kecil sama dengan cost of buying
from outside supplier sama dengan 10. Oleh karena itu, rentang transfer price-nya adalah 9,4 minus 10. Nah, kemudian jenis transfer pricing yang keempat yaitu arbitrase transfer pricing. Maksudnya apa, Pak? Arbitrage transfer pricing ini adalah harga transfer yang ditentukan berdasarkan interaksi kedua divisi. Ya, di sini adanya interaksi kedua divisi dan pada tingkat terbaik bagi kepentingan perusahaan. Ya, jadi sebenarnya sama ya seperti yang nomor 2 nih. Kita kalau lihat kembali kepada kedua adalah market based transfer pricing. Ini besarnya transfer berdasarkan harga transfer, harga pasar barang dan jasa. Nah, ini negotiation transfer pricing ini berdasarkan negosiasi kedua belah pihak. Kalau yang pertama besar harga transfer berdasarkan biaya barang dan jasa dengan menambah sejumlah markup tertentu ya. Kalau teman-teman lihat sebenarnya ini lebih kaitannya dengan negotiation juga ya. Adanya negosiasi antara kedua belah pihak. Misalnya harga transfer yang diperoleh berdasarkan harga negosiasi kedua belah pihak. Seperti itu. Jadi kedua belah pihak ini bisa menentukan apakah itu antara perusahaan atau departemen yang ada dalam perusahaan dengan supplier yang ada di luar perusahaan, atau departemen ini antar departemen aja di dalam satu perusahaan. Ya. Jadi sebenarnya arbitrage transfer pricing itu hampir mirip lah kalau bisa dikatakan dengan negotiation transfer pricing. Ya, jadi teman-teman bisa melihat perbedaannya. Ya, harga transfer nanti ditentukan berdasarkan interaksi kedua divisi dan pada tingkat terbaik bagi kepentingan perusahaan. Ya, seperti itu. Nah, Pak, biasanya kalau dalam perusahaan itu mereka lebih memilih yang mana, Pak? Nah, ini tergantung kepada kebijakan manajemen perusahaan, tapi yang biasa paling digunakan adalah yang negotiation transfer price. Ya, karena mereka kalau yang pakai yang market transfer pricing itu agak susah ya, karena harga pasar. Mereka pasti lebih memilih menggunakan harga yang jauh lebih rendah di bawah harga pasar. Maka dari itu, bisa dikatakan banyak perusahaan yang lebih memilih untuk menerapkan negotiation transfer pricing. Kemudian kita lanjutkan. Ya, di sini ada arm's length principle. Ya, itu didefinisikan besarnya harga barang dan jasa yang dibayar kepada pihak yang tidak memiliki hubungan. Ya, boleh nggak sih Pak kita menerapkan prinsip arm's length principle? Ini arm's length principle ini banyak diterapkan pada kasus-kasus transfer pricing atau TP atau harga transfer. Ya, di mana besarnya harga barang dan jasa yang dibayar kepada pihak yang tidak memiliki hubungan. Bisa ya Pak yang memiliki hubungan tiba-tiba adanya penyerahan barang dan jasa. Nah, ini justru jangan-jangan something wrong atau bisa-bisanya dia aja nih Pak. Ya, bisa-bisanya dia aja untuk memilih apa? Untuk memilih menyerahkan barang dan jasa kepada pihak yang memang tidak memiliki hubungan. Ya, kalau misalnya tidak punya hubungan, nah itu pasti dalam tanda kutip, pasti direktorat jenderal pajak pun akan bertanya-tanya, lah lalu kamu kalau nggak punya hubungan ngapain kamu bayar ke dia gitu kan. Oh, jangan-jangan dia adalah pihak ketiga lagi Pak, pihak ketiga yang sebenarnya memang sih secara tidak langsung, tapi sebenarnya mereka juga ikut merasakan. Jadi kita mau nggak mau kita kasih aja ke dia Pak. Nah, itu harus hati-hati. Nah, di dalam arm's length price method ya, berkaitan dengan arm's length principle tadi, itu terdiri dari beberapa metode. Yang pertama adalah comparable uncontrolled price method ya. Metode komparasi terhadap harga yang tidak bisa dikendalikan satu. Nah, itu harus mengetahui dulu. Kemudian yang kedua adalah resale price method. Ya, di sini adalah metode
dengan harga resell. Yang ketiga adalah cost plus method. Ya, metode cost plus. Lalu ada comparable, ya, comparable profit method. Metode laba yang bisa dikomparasikan atau diperbandingkan. Selanjutnya adalah profit split method, ya, metode profit yang bisa terbagi. Lalu ada comparable uncontrolled transaction method. Ya, di sini adanya metode transaksi komparasi yang tidak bisa dikendalikan. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada metode lainnya. Ya, seperti itu. Arm's length price method. Nah, nanti kita ingin melihat ya, masing-masing dari metode apa sih keunggulan. Keunggulannya itu apa sih Pak? Sampai kita harus menggunakan arm's length principle method tadi ya. Arm's length price method. Nah, kita akan melihat satu-satu metodenya comparable uncontrolled price method. Metode ini memperhitungkan ya harga pasar wajar dengan cara apa membandingkan harga transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan harga transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa atas barang dan jasa yang sejenis. Ya, jadi kita ini udah punya nih gambaran. Satu, dalam rangka memperhitungkan harga pasar wajar yang mana diterapkan kepada pihak-pihak yang ada hubungan istimewa. Lalu di satu sisi kita melakukan lagi, kita buat lagi metode yang menggunakan harga pasar, harga transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang justru tidak memiliki hubungan istimewa atau nggak ada hubungan antara induk sama anak atau brother sister company itu nggak ada. Itu sama-sama mereka terpisah. Nah, kita bandingkan. Ya, kira-kira mana sih Pak yang lebih menguntungkan? Ya, kalau bisa dikatakan pasti yang memiliki hubungan istimewa jauh lebih menguntungkan. Ya, dia jualan antara anak sama induk perusahaan, pasti dia pakai harga yang lebih kecil dong. Ya, induknya senang, anak pun senang. Nah, nanti menguntungkan salah satu pihak. Itu sih, that's the point. Ya, sebenarnya adalah mau induk yang untung atau anak yang untung, it's okay. Saya pun bisa menerima, misalnya seperti itu. Ya, kemudian kita lanjutkan berkaitan dengan comparable uncontrolled price method ini, metode dalam menentukan metode komparasi dalam menentukan harga yang tidak bisa dikendalikan. Ya, karena begitu kita membandingkan pasti akan bunyi sebuah perbedaan yang sangat signifikan. Yang satu dengan hubungan istimewa, yang satu tanpa hubungan istimewa. Tentu yang tanpa hubungan istimewa jauh lebih merugikan buat perusahaan, anak induk perusahaan atau brother sister company. Nah, kita lihat contohnya. Nah, contohnya PTA melakukan penjualan barang X kepada perusahaan afiliasi, yaitu PTB ya. Afiliasi itu maksudnya kayak perusahaan induk gitu. Yang melakukan penjualan barang X kepada perusahaan afiliasinya yaitu B Limited yang berkedudukan di Singapura dengan harga franco tujuan senilai 2M. Nah, di samping itu, PTA juga melakukan penjualan kepada perusahaan independen C Ltd yang juga berkedudukan di Singapura. Ya, ini perusahaannya independen. Ya, kalau yang tadi perusahaan afiliasi, kalau si B 2M, kalau yang C ini adalah perusahaan independen, nggak ada hubungannya dengan perusahaan X yang juga berkedudukan di Singapura dengan franco pabrik 2 miliar. Jika biaya transportasi dan asuransi dari PTA ke Singapura adalah sebesar 25 juta rupiah, diminta hitunglah harga transfer tersebut. Pertama, teman-teman harus pahami dulu ya soalnya. Ya, teman-teman pahami terlebih dahulu soalnya berkaitan dengan hal ini. Ya, jadi si A itu dia melakukan penjualan barang X di mana
dia melakukan penjualan kepada perusahaan afiliasinya, katakan kepada perusahaan anak yang ada di Singapura dengan harga franco tujuan senilai 2 miliar rupiah. Tapi di samping itu, PTA juga melakukan penjualan kepada perusahaan independen C, Ltd yang juga berkedudukan di Singapura dengan franco pabrik adalah 2 miliar rupiah. Nah, ini independen. Nah, jika biaya transportasi dan asuransi dari PTA ke Singapura adalah sebesar 25 juta rupiah, kita diminta hitung harga transfer tersebut. Harga jual pada C, Ltd pada franco pabrik adalah 2 miliar. Ya, ini perusahaan independen nih. Ini ada kaitannya ya sama perusahaan anak induk tadi, sebesar 2 miliar. Lalu ada biaya transportasi sebesar 25 juta. Harga transfernya adalah 2 miliar 25 juta. Ya, di sini kita bisa melihat ya bahwa kalau jualan ke Singapura tentu akan dapat atau dikenakan biaya transportasi juga. Ya, biaya transportasi dan asuransi dari PTA ke Singapura sebesar 25 juta. Totalnya langsung kita jumlahkan ya 2 miliar. Lalu biaya transportasi dan asuransinya adalah 25 juta. Sehingga harga transfernya menjadi 2 miliar 25 juta. Kemudian kita lanjutkan resale price method. Nah, metode ini memperhitungkan harga pasar wajar ya. Nah, dalam metode tersebut dia memperhitungkan harga pasar wajar berdasarkan harga jual barang dan jasa tersebut yang dapat dijual kepada pihak yang independen. Ya, kalau misalnya memperhitungkan harga pasar wajar berdasarkan harga jual barang dan jasa, itu dapat dijual kepada pihak-pihak yang independen. Nah, jadi kalau pihak independen berarti tidak ada kaitannya dengan anak induk perusahaan tadi atau perusahaan afiliasi. Ya, affiliated company enggak masuk dalam situ karena dia akan menjualnya kepada pihak di luar perusahaan tersebut. Memperhitungkan harga pasar wajar berdasarkan harga jual barang dan jasa yang dapat dijual kepada pihak independen. Nah, kita lihat nih contohnya. Diketahui PTA ingin menentukan harga jual produk dari divisi produksi yang berkedudukan di Indonesia kepada divisi distribusi yang berkedudukan di Singapura. Nah, berikut ini data yang diketahui pada divisi distribusi di Singapura ya. Ada net sales price 300 unit, $300 per unit. NSP net sales price. Kemudian ada packaging cost $2 per unit. Lalu ada freight insurance, itu adalah $1,5 per unit. Selanjutnya adalah direct manufacturing expense atau DME, direct manufacturing, ya, 20% of net sales. Ada other expense, 13% of net sales. Imputed financing cost atau IFC adalah 2% of net sales. Duties adalah 5%, additional marginnya adalah 5%, total marginnya adalah 40%. Ya, maka berapakah transfer pricing ini? Nah, teman-teman bisa melihat di sini rumusnya TP sama dengan net sales price atau NSP dikali dengan 100% dikurang dengan PM atau total margin dikurang dengan packaging cost dibagi dengan 100% plus duties. Ya. Lalu kita kurangi dengan F1 atau F1. F in insurance. Price in insurance sebesar $1,5 per unit. Nah, teman-teman tentu bisa menghitungnya. Kita masukkan untuk net sales price-nya adalah $300 per unit, dimasukkan, kita kali 100%, dikurangi dengan
total marginnya adalah 40%. Sorry, total marginnya adalah 40%, baru kita kurangi dengan PC, yaitu packaging cost-nya sebesar $2 per unit. Kita bagi 100% ditambah dengan duties. Dutiesnya berapa Pak? 5%. Sehingga kita baru kurangi freight insurance-nya, yaitu sebesar $1,5 per unit. Teman-teman masukkan sehingga PP-nya menjadi 168,02. Nah, maka biaya impor divisi distribusi adalah sebagai berikut ya. Teman-teman tinggal masukkan transfer pricing-nya tadi kita sudah dapatkan $168,02 plus freight plus insurance 1,5. Teman-teman masukkan freight insurance lagi. Lalu di total $168,02 ditambah dengan freight plus insurance $1,5 diperoleh angkanya 169,52. Duties-nya adalah 5% dikali dengan 169,52 ya. Duties-nya ini teman-teman bisa lihat 5% kita kali dengan 169 atau subtotal yang tadi sudah kita perhatikan. Total 8,48 sehingga totalnya menjadi 169,52 ditambah 8,48 jadi $178. Nah, di sini habis itu kita akan melakukan penghitungan harga transfer juga sebenarnya bisa ditelusuri dengan cara-cara yang lain. Satu, yaitu net sales price sebesar $300. Kemudian kita masukkan total marginnya adalah 40% dikali dengan 300. 40% dari mana Pak? Dari sini. 40% dikali dengan $300 tadi, net sales price, dapat $120. Lalu ada PC untuk packaging cost sebesar $2 per unit, teman-teman masukkan. Dikurangi dengan freight in insurance-nya 1,5. Lalu ada duties-nya adalah yang sudah kita perhitungkan 5% kali 169,52 yaitu 8,48. Nah, teman-teman tinggal kurangi net sales price dikurangi dengan TM, total margin, kurangi dengan PC, kurangi dengan FP, dan duties 8,48. Transfer price-nya adalah 168,62 ya, teman-teman bisa lihat secara seksama. Ya. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, teman-teman bisa lihat lagi contohnya ya, secara lebih jelas dan lebih gamblang. Nah, silakan dipelajari dulu. Nah, di sana diketahui PTA menentukan harga jual produk dari divisi produksi yang berkedudukan di Indonesia kepada divisi distribusi yang berkedudukan di Singapura. Ya, lalu ada data-data yang teman-teman lihat, diketahui pada divisi distribusi di Singapura, ada net sales price, NSP, ada packaging cost, ada freight in insurance, ada direct manufacturing expense atau DME, lalu ada other expense, imputed financing cost, DFC, ada duties, additional margin, dan local margin. Ya, teman-teman bisa melihat setiap penjelasan dari soal tersebut. Ya, selanjutnya kemudian teman-teman nanti akan melihat juga untuk cara perhitungannya supaya nggak bingung, teman-teman langsung perhatikan rumus yang ada di sini ya. Transfer price sama dengan net sales price dikali 100% dikurangi dengan total margin dibagi packaging cost
dibagi dengan 100% atau ditambah dengan duties. Duties apa sih Pak? Cukai maksudnya ya. Lalu dikurangi dengan freight in insurance. Lalu kita tinggal masukkan aja rumus-rumusnya. 300 kali 100% kurang 40% yang ada di soal sini. Kurang $2 dibagi dengan 100% tambah 5% kurang 1,5 dolar ya. Nah, teman-teman bisa melihat hal tersebut. Nah, lalu perhitungan harga transfer dapat ditelusuri dengan cara berikut ya. Kenapa Pak kita harus hitung harga transfer setelah udah hitung biaya impor divisi distribusi? Karena kita memerlukan perhitungan dutisnya tadi ya, cukainya dulu. 5% dikali 169,52. Baru teman-teman dapat hasilnya $8,48, baru kita bawa angkanya di bawah sini ya. Duties $8,48. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, di sini teman-teman bisa melihat net sales-nya 100 dikali dengan 450 ya, lalu dapat 45 juta rupiah. Lalu kemudian di sana tadi untuk DME-nya benar ya. Untuk direct manufacturing expense-nya 20% of net sales. Teman-teman tinggal masukkan 9 juta, lalu persentase DME terhadap net sales-nya adalah 20%. Masukkan perincinya 3 unit. 3 per unit rupiah, 3 rupiah per unit. Rate in insurance-nya 2,25 rupiah per unit. Duty satu cukainya adalah 5%. Kemudian ada expense-nya adalah 13%. Totalnya 5.850. Lalu untuk IFC ya, IFC itu apa Pak? IFC itu ini imputed financing cost, IFC. Ya, lalu ada additional marginnya 5%. Ya, teman-teman bisa melihat berkaitan dengan inputan yang ada di slide ke-24 ya. Ini sudah di-share di e-learning, teman-teman bisa buka, download, simpan di masing-masing laptop atau komputernya, dan itu bisa dipelajari ya. Nah, di sana untuk net sales-nya 45 juta, presentasi DME terhadap net sales-nya 20%, dan seterusnya. Nah, kemudian total margin dihitung sebagai berikut. Ya, untuk DME-nya 20%, lalu others 13%. Selanjutnya adalah IFC-nya 2%. Lalu ada FMAR-nya ya, FMAR-nya adalah 5%. Nah, teman tinggal total ya di sini. Itu oke 40%. Nah, ini cukup menarik ya, karena kita juga sudah dihadapkan pada kasus yang mana dalam mata pengerjaannya itu mudah. Teman-teman juga udah tahu rumusannya ketika kita mau menghitung biaya import divisi distribusinya ya, teman-teman bisa melihat. Lalu ada perhitungan harga transfer dapat ditelusur dengan cara sebagai berikut ya, 168,02. Selanjutnya ada net sales 150 45 juta. Ya, di sini teman-teman bisa melihat PM
keuntungannya yang dihitung dengan DME ditambah dengan others tambah YFC plus add mark ya, seperti itu. Nah, di sini untuk rumusannya teman-teman bisa melihat NSP dikali 100% dikurangi dengan PM kurang PC dibagi 100% duties. 100% ditambah duties. Lalu dikurangi dengan F1. Lalu kita tinggal masukkan di sini NSP-nya 450 dikali dengan 100% dikurangi dengan 40% dikurang 2,25 dibagi dengan 100% tambah 5%. Dikurangi 2,25 dibagi 100% tambah 5% kurang 2,25 sama dengan 252,03. (450) dikali 100% dikurang 40% kurang 2,25 dibagi 100% tambah 5%. Ya, kurang 2,25 sama dengan 252,03. Ya, maka biaya impor divisi distribusinya adalah sebagai berikut. Ya, transfer pricing-nya kita masukkan karena tadi kita udah temukan angkanya 252,03 ditambah dengan freight and insurance 2,25, lalu subtotalnya adalah 254,28, duties-nya adalah 5% dikali 254,28, diperoleh angkanya adalah 12,72. Nah, cost to import sebesar 267. Nah, seperti itu. Nah, perhitungan harga transfer dapat ditelusur dengan cara sebagai berikut. Ya, kalau kita mau menemukan angka ini juga nih, 252,03, kita pun bisa menggunakan cara yang ini. NSP $450, lalu kita kurangi dengan total margin 40% kali 450, itu $180. Ya, ini dicek dulu ya, benar kan yang angkanya nih. Kemudian untuk PC-nya $3, kemudian freight in insurance-nya 2,25, duties-nya adalah 12,72. Nah, transfer price-nya menjadi 252,3. Ya, teman-teman bisa melihat, oh ternyata angkanya juga sama ya Pak. Mau pakai yang cara lama, mau pakai cara yang di atas dengan cara ini pun akan ketemu 252,03. Lalu untuk perhitungan harga transfer dapat ditelusuri dengan cara sebagai berikut. Ya, NSP $300, kemudian PM 40% kali 300 diperoleh angkanya 120. Lalu ada packaging cost-nya adalah $2, kemudian ada freight and insurance-nya adalah $1,5, untuk duties-nya adalah $8,48. Ya, itu adalah cukainya 8,48 sehingga total transfer pricing-nya adalah 168,22. Ya, ini kita sudah mendapatkan perhitungan kasus-kasus yang ada di dalam transfer pricing. Ya, seperti itu. Ya, semoga teman-teman bisa mendapatkan
atau memperoleh pencerahan, ya bisa menambah wawasan bagi teman-teman karena transfer pricing bukan cuma kita pelajari dalam mata kuliah pajak internasional saja, tapi mata kuliah lain pun sudah banyak sekali yang membahas tentang transfer pricing. Memang konsep dari transfer pricing yang ada di sistem pengendalian manajemen atau akuntansi manajemen itu lebih ke arah penetapan atau penentuan harga transfer dalam rangka untuk masing-masing departemen yang ada di dalam satu perusahaan atau perusahaan afiliasi, affiliated company. Ya, itu memang biasa dijalankan. Tapi kalau memang di dalamnya itu ada penjualan barang dan jasa, it's okay. Tapi kalau ternyata sebenarnya tidak ada penjualan barang atau jasa yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan itu dia cuma berniat untuk menghindari pajak. Sebenarnya nggak ada pak transaksi, cuma saya pengen transfer aja ke luar negeri. Ya bukan seperti itu juga, pasti akan menjadi pertanyaan oleh siapa, oleh Direktorat Jenderal Pajak. Akan menimbulkan kecurigaan Direktorat Jenderal Pajak, ngapain kamu transfer uang kalau nggak ada tujuan beli barang kayak atau bayar untuk bayar invoice tertentu dan lain sebagainya. Itu kan harus dijabarkan secara jelas seperti itu. Ya berkaitan dengan transfer pricing. Nah kita lihat ya, saya yang sampaikan juga di dalam forum itu teman-teman bisa buka di learning dimensi dalam transfer pricing dan tujuannya bagi perusahaan. Ya di sini penjelasannya beda lagi ya, tapi sebenarnya esensinya sama. Penjelasannya agak sedikit berbeda tetapi memiliki esensi arti yang sama. Transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer atas transaksi barang, jasa, harta tidak berwujud maupun transaksi finansial yang menjadi aktivitas perusahaan. Ya, dapat juga diartikan sebagai apa? Sebagai besaran harga yang dibebankan satuan usaha individual pada perseroan multi satuan usaha atas transaksi yang terjadi di antara mereka. Jadi di sini adanya penentuan harga transfer. Atas apa Pak? Atas transaksi. Berupa apa? Berupa barang, jasa, harta tidak berwujud, maupun transaksi finansial yang memang menjadi aktivitas perusahaan. Nah, salah satu usaha yang menggunakan setiap satuan usaha menggunakan konsep ini jika usaha tersebut dijadikan sebagai pusat laba, ya, serta memiliki tanggung jawab atas laba yang berasal dari penanaman modal. Ya, melalui apa? Melalui penerapan transfer pricing, perusahaan itu dapat melakukan pelaporan rugi sehingga tidak harus membayar pajak. Ya, perusahaan itu bisa melakukan pelaporan rugi sehingga tidak harus membayar pajak. Ya, kalau orang dikatakan perusahaan itu dikatakan rugi, tentu ada buktinya berupa laporan keuangan yang menyatakan rugi ya. Itu dengan secara mudah dia memanfaatkan diri, ya udahlah kalau gua rugi berarti gua nggak bayar pajak sama sekali. Seperti itu. Nah, tapi ada kalanya transfer pricing itu memang dirasakan oleh perusahaan. Ya biar saya nganggapnya rugi, tapi sebenarnya sih saya ada untungnya Pak, ada laba, tapi saya transfer uang saya ke luar negeri. Itu adalah laba saya, tapi saya bikin di sini seolah-olah saya mengalami kerugian. Ya seperti itu. Bisa aja ya melakukan perencanaan demikian, tapi hati-hati. Karena pasti akan tersaring lewat apa? Tersaring pada saat nasabah atau wajib pajak melakukan transfer ke luar negeri. Karena dia harus mengisi formulir lalu lintas giro, ya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Perusahaan itu diwajibkan oleh Dirjen Pajak untuk melakukan transaksi afiliasi di dalam dan luar negeri. Ya, hal ini dilakukan untuk apa? Menyusun dan menyerahkan dokumen penetapan harga transfer sesuai dengan kebijakan pelaporan yang ditetapkan. Nah ini ya, dari statement yang ini saya sampaikan.
Nanti kalau Anda lihat di dalam SPT tahunan badan, itu biasa kita harus mengisi satu formulir yang berkaitan dengan hubungan istimewa. Nah, hubungan istimewa itu memang bisa terindikasi juga ya transfer pricing, maka dari itu pasti Dirjen Pajak meminta formulir itu untuk diisikan juga. Lampiran-lampiran yang ada dalam SPT badan berkaitan dengan transaksi dengan perusahaan-perusahaan afiliasi. Nah, kemudian transfer pricing dapat terjadi antara perusahaan baik dalam anggota perusahaan tersebut maupun dengan pihak-pihak yang mempunyai keterikatan istimewa di dalam dan di luar negeri. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat dimensi dalam transaksi transfer pricing. Satu adalah dimensi netral. Ya, transaksi transfer pricing itu diartikan sebagai strategi, ya, taktik, serta motif pengurangan beban pajak. Ya, ini transaksi TP ini memang diartikan sebagai suatu strategi loh. Strategi apa Pak? Strategi atau yang biasa disebut dengan perencanaan pajak. Taktik aja, serta motif dalam rangka melakukan pengurangan beban pajak. Nah, jadi transfer pricing adalah penentuan harga atau imbalan berkaitan dengan penyerahan barang, jasa, maupun pengalian teknologi antara perusahaan yang memang memiliki relasi istimewa. Ya, itu dimensi netral. Lalu yang kedua adalah dimensi pejoratif ya. Dimensi pejoratif ini memberikan penjelasan bahwa transaksi TP merupakan salah satu usaha untuk mengurangi beban pajak melalui pergeseran laba ke perusahaan yang memperoleh besaran laba lebih kecil. Nah, ini juga bisa ya dijalankan demikian. Sehingga jumlah pajak yang dibebankan pun menjadi jauh lebih rendah. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat tujuan dari transfer pricing, tadi kita juga sudah bahas ya bersama. Lalu juga kita sudah melihat alasan fundamental berkaitan dengan transfer pricing itu kenapa. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat kembali tujuh tujuan transaksi TP. Yang pertama, pengoptimalan atas penghasilan global setelah dipotong pajak. Nah, jadi ini adanya optimalisasi atas penghasilan global atau penghasilan yang diterima oleh wajib pajak ya secara global mendunia setelah dipotong pajak. Lalu yang kedua, mengupayakan keamanan posisi kompetitif. Ya, di sini harus adanya pengupayaan keamanan dalam posisi kompetitif. Sebagai evaluasi kinerja cabang perusahaan mancanegara ya supaya kita apa? Bisa juga melihat evaluasi kinerja dari cabang perusahaan dengan transaksi TP. Dengan dilakukan transfer ke luar negeri, mereka bisa nggak memanage uangnya dengan baik? Ya, di manage. Kemudian hasil evaluasinya seperti apa? Kemudian yang keempat adalah untuk mengurangi resiko keuangan. Ya, di sini tujuan transaksi transfer pricing-nya adalah untuk mengurangi resiko keuangan. Ya, resiko keuangan yang kerugian, kemudian resiko dalam kesulitan dalam melakukan perputaran arus kas atau cash flow, ya. Lalu membantu mengatur arus kas pada cabang perusahaan tentunya dengan dilakukan transfer pricing, ya. Tadi kan kita menggeser laba nih ceritanya mau melakukan pergeseran laba dari perusahaan induk yang jauh lebih untung ditransfer ke perusahaan anak yang lebih kecil seperti itu. Ya, membantu mengatur arus kas pada cabang perusahaan. Supaya mereka bisa memutar dananya buat apa lagi, buat bayar vendor yang lain atau melakukan pembelian bahan mentah lagi untuk diolah dan dijual kembali dan seterusnya ya direncanakan dalam rangka operasional perusahaan. Lalu yang keenam untuk mengurangi beban tanggungan pajak dan bea masuk ya. Tentunya dia juga bisa mengurangi beban tanggungan dan bea masuk juga. Lalu yang ketujuh adalah untuk mengurangi resiko pengambil alihan dari pemerintah. Ternyata kalau belum apa-apa, misalnya ini adalah bank-banknya dilikuidasi. Gimana? Total langsung diambil alih oleh bank, disita lagi oleh negara. Ya kan? Nah, adanya transaksi transfer pricing ini dilakukan antar perusahaan.
Ya, biasanya terjadi dimulai dengan suatu hubungan istimewa antara perusahaan tersebut, sehingga hubungan istimewa dalam memperoleh penghasilan menjadi indikasi terpenting untuk menghitung laba kena pajak. Ya, ini terakhirnya ya kalau transfer pricing itu pasti lebih mengarah kepada perhitungan laba kena pajak ya seperti itu. Nah, kita lihat dari sisi hukum ya dalam pemaparan yang lebih lanjut mengenai tujuan transfer pricing sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat dari sisi hukum perseroan dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya. Ya, kalau kita lihat dari sisi hukum, ya karena apa? Tadi saya bilang afiliasi perusahaan ya, affiliated company, di mana mereka ini juga kan ingin melakukan pergeseran laba supaya si induk merasakan karena dia labanya udah terlalu tinggi, dia geser labanya kepada anak-anak juga supaya merasakan laba. Ya, jadi akan adanya sebuah sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya. Lalu menurut akuntansi, ya sementara dari sisi akuntansi manajerial, kegunaan dari transfer pricing adalah untuk memaksimalkan laba pada perusahaan. Ya, lewat penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. Ya, di sini dari sisi akuntansi manajerial. Kegunaan TP dalam rangka untuk memaksimalkan laba pada perusahaan lewat penetapan harga barang atau jasa yang mana dilakukan oleh unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lain dalam perusahaan yang sama ya. Sama-sama di dalam afiliasi company juga. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan laba. Lalu dari sisi perpajakan, ya perspektif perpajakan transfer pricing itu merupakan kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memang memiliki hubungan istimewa. Ya, harga transfer dijelaskan sebagai harga yang ditentukan wajib pajak pada saat menjual, membeli dan membagi sumber daya dengan afiliasinya. Ya, di sini akan ada teridentifikasi yaitu harga transfer, yang mana dijelaskan sebagai harga yang memang ditentukan oleh WP pada saat apa melakukan penjualan barang atau jasa, membelinya, membagi sumber daya dengan afiliasinya ya. Itu dari perspektif atau paradigma perpajakan. Seperti itu. Ya, kemudian dari pejoratif ya, teman-teman bisa melihat anggapan terhadap transfer pricing ini lebih dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik. Ya, orang kadang menganggap bahwa TP itu adalah sesuatu hal yang tidak sehat dan tidak baik. Ya, pasti udah terindikasi hubungan istimewa. Apalagi tadi saya sampaikan, itu sampai menyangkut yang namanya arm's length principle. Dan kita sudah melihat bahwa arm's length principle nggak ada hubungan, nggak ada apa, tiba-tiba melakukan penyetoran dana tertentu. Ya, atau menyerahkan barang atau jasa. Tapi kita tidak memiliki hubungan tertentu. Ya, seperti itu. Nah, anggapan terhadap transfer pricing yang telah dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik dan memiliki makna pejoratif, yaitu pengalihan atas pengalihan penghasilan kena pajak dari satu perusahaan dalam satu grup perusahaan multinasional kepada perusahaan lain dalam satu grup perusahaan yang sama di negara dengan tarif pajak lebih rendah. Nah, pengalihan tersebut dilakukan untuk mengurangi total beban pajak dari grup suatu perusahaan multinasional. Ya, di sini memang sengaja dilakukan pengalihan. Tujuannya adalah untuk mengurangi total beban pajak dari suatu grup perusahaan multinasional. Ya udahlah kita bagi-bagi labanya. Daripada yang brothernya lebih tinggi, labanya kita bagi ke sister. Ya, seperti itu. Misalnya contohnya seperti itu ya. Nah, penjelasan pejoratif yang dipaparkan berlandaskan pada manipulasi transfer pricing. Yaitu tentunya manipulasi transfer pricing, abuse of transfer pricing, transfer mispricing, dan lain sebagainya.
Nah, dalam hal ini manipulasi transfer pricing itu dimaknai sebagai aktivitas menentukan harga transfer pada ketetapan yang terlalu besar atau terlalu kecil dengan tujuan membuat pajak yang terutang menjadi lebih rendah. Ya, jadi dalam hal ini, jadi adanya manipulasi transfer pricing yang memang dimaknai sebagai aktivitas menentukan harga transfer pada ketetapan yang memang terlalu besar atau terlalu kecil dengan tujuan untuk membuat pajak yang terutang itu menjadi lebih rendah. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan saya hari ini. Harapannya semoga memberikan pencerahan, gambaran baru bagi teman-teman dalam hal transfer pricing dari perspektif pajak internasional. Ya, akhir kata dari saya, tetap semangat ya, walaupun di masa pandemi COVID-19, jaga kesehatan, tetap gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Tuhan memberkati.